Ini kopling mobil apa kopling PCX ini? Mobil. Motor. Kopling nyeplos itu bikin sengsara kan ya? Ini master rem, ini master kopling. Benar. Iya. Takut-takut ya jam. Gejala-gejalanya apa sih? Masih di KTM Wuling Serpong bareng saya Faiz di Plevo Channel dan masih sama Samuel. Bang Samuel. Oke, Samuel. Yo. Kopling nyeplos. Ini hot banget ini. Banyak diperbincangkan di grup-grup Wuling. Iya. Dan mulai meresahkan gitu ya. Iya. Kopling nyeplos itu bikin sengsara kan ya? Ya. Iya kan? Udah cacat. Udah Misalkan lagi nggak bisa jalan, jalan nih. ya. Lagi jalan, ya kan mau ngoper gigi Ya, nggak bisa. nggak bisa. Iya. Nyambung terus. Betul. Mau nggak mau minggir lah ya. Mau nggak mau minggir. Nah, kopling nyeplos. Sekarang gini, Wuling Convero kopling nyeplos itu apakah merata semua Wuling Convero terjadi atau di tahun-tahun tertentu? Silakan. Oke, jadi kalau yang kasus Wuling kopling ngepas ini Om, yang kita udah selidiki dan kita pelajarin ini, Ya. ternyata banyak kasusnya tuh di Convero NIK 2020 ke atas Om. 2020 ke atas. Ya, 2020 ke atas. Malah yang lebih muda ya. Malah yang lebih muda. Yang lebih tua malah jarang. Jarang banget. Walaupun ada. Tapi jarang banget. Jarang banget. Nah, catat tuh 2020 ke atas. Oke. Biasanya di kilometer berapa kejadian itu? Kalau kilometer ya, kilometer itu kalau yang kopling ngepas ini NIK 2020 ini dia berapa ya? 20.000 ke atas Om. 20.000 udah ada kejadian? Ada. Luar biasa. Luar biasa. Ya, meresahkan lah ya. Ya sangat. Nah, kalau yang di bawah 20.000 NIK misalkan 2019, 2017, itu biasanya ada juga nggak yang 20.000 udah kena? Nggak ada sih Om. Kalau Nggak ada ya? 2017 nggak ada. Relatif lebih tahan ya. Bener. Kalaupun ada yang kena berarti emang karena usia. Usia sama maintenance-nya dia. Sama maintenance. Ya. Tapi kalau yang 2020 ke atas ini memang kasusnya Kayaknya diproduksi. ada yang nggak normal gitu ya. Iya. Oke, catat. Itu ya kejadiannya di situ. 20.000 kilo udah mulai ada yang nyeplos tahun 2020 ke atas. Oke. Sekarang faktor-faktor apa aja atau penyebabnya apa aja yang bikin Convero itu nyeplos? Atau gini aja, cara kerja kopling Wuling Convero sendiri dijelaskan singkat aja. Kalau sistematisnya koplingnya Wuling Convero ya Bang, khususnya, Ya. dia tuh menggunakan clutch slave cylinder. Clutch cylinder. Clutch cylinder. Jadi dia digerakinya oleh hidrolik. Hidrolik. Jadi koplingnya hidrolik tuh ya. Ya. Kayak Panther. Benar. Dia menggunakan fluida. Oke. Fluidanya itu dia minyak rem. Fluidanya minyak rem. Ya. Berarti ini master rem, ini master kopling. Benar. Jauh. Tapi si reservoir tanknya satu. Satu. Jadi satu nih. Berarti kalau nambahin minyak kopling ya, iya. di tangki yang sama itu. Di tangki sama itu. Udah satu doang berarti fluidanya. Iya, satu doang itu. Oke, kenapa bisa begitu ya? Sedangkan Convero itu yang tipe ini Convero S ya, Iya. itu kan remnya cakram semua ya? Iya, dia Empat roda. 4 rodanya cakram semua. Minyak remnya jadi satu dengan kopling. Bener. Oke, catat. Oke. Berarti cara kerjanya begitu. Oke. Nah, sekarang mulai ke penyebab nih. Ya. Biasanya kalau ada kopling nyeplos nih, yang dianalisa apanya dulu kalau ke sini? Pas di analisa awal tuh Om ya,
mungkin dari fluidanya dulu nih. Oh, minyak remnya nih. Minyak remnya dia tuh masih ada nggak nih di reservoir tanknya nih? Oke, pertama fisiknya Bener, masih ada apa cek enggak? fisiknya. Terus dia Misalkan masih ada, masih ada. Terus kita cek Om, cek kualitas dari si minyak rem. cek minyak rem. Iya. Kita ada alatnya Om. Oh, pakai alat? Ya, kita ada Kirain alat. digini-gini doang ya, kayak Enggak, Om. dipegang. Wah, itu mah banyak airnya nih gitu kan. Wah, kalau itu kan bisa aja bohong Om. Kalau pakai alat udah kita nggak bisa bohong. Oh, pakai alat. Iya. Ini nama alatnya apa namanya? Ini alatnya ini minyak rem tester, Fluid tester ya? fluid tester. Oke. Jadi di sini Om, dia bisa lihat kalau kasusnya minyak rem biasanya dia lihatnya cuma kadar air Om. Oh, ketahuan kadar airnya nih. Ketahuan. Dicelupin atau? Dicelupin Om. Nanti Dicelupin. dites, dicelupin. Kan ini dibuka kan? Oke. Dicelupin itu ke si reservoir tanknya. Oke. Nah, ini dia ada batas peringatan sama statusnya tuh dia masih bagus. Oh iya. Selama dia masih ada di batas bagus atau oke kan di sini, Mhm. ya itu berarti masih aman Om. Masih oke minyak Masih oke. remnya. Berarti bukan itu masalahnya plusnya. Ya, kan? kalau udah dari ini nih atas nih Heeh. peringatan, terus kan di sini kan dia kan ada ini Om, Ya. persentasenya nih. Oh, di atas 3% nih ya? Ya, di atas 3% atau lebih dari 4% Om. Nah, oke. Ini tuh kadar airnya Om. Oh, kalau kadar air di atas 3% itu pasti masalah itu. Udah masalah. Di statusnya sini Udah- juga udah dia harus diganti. Diganti, di bleeding, di flashing. Nah, gitu. Oke. Sekarang gini, misalkan ya, udah tes. Minyak remnya masih bagus. Ya kan? Tapi nyeplos. Tapi ya plus. Apalagi? Paling ya kalau dari atas ya, atas dulu. Oke, Ini dari kita atas. lihatnya dari master cylinder. Master Master cylinder. copling yang atas. Yang mana master cylinder nih? Barang-barangnya lengkap loh di sini di KTM Wuling Serpong. Jadi enak nih. Kita sambil belajar ya. Saya juga Iya. sambil belajar. Nih Om. Ini dia master cylinder atas Om. Jadi ada dua, master cylinder atas sama bawah. Oke. Ini bentuknya sama nggak sama master cylinder buat rem? Buat rem. Beda ya? Beda sih Om. Beda ya? Dia Oke. lubangnya satu. Oh, ini master atas nih. Ya. Master atas ini apa kendalanya? Kendalanya rembes. Rembes. Itu di usia berapa? Apa di kilometer berapa? Di kilometernya ini tuh dia 50.000 ke atas Om. 50.000 ke atas. Bener. Berarti ini kejadian di semua NIK dong? Kejadiannya bisa di maksudnya semua- nggak hanya 2020 ke atas saja. yang kebanyakan yang di master ini dia NIK 2017. Oh, yang udah lama-lama. Udah lama-lama. Oh ya, wajar karena usia berarti. Bener karena umur sih. Karena usia. Iya. Oke, ini master atas. Berarti rembes di sini ya. Rembes. Di sini Rembes. itu rembes. Akhirnya tekanannya nggak sampai ke master bawah. Master bawah. Ya kan? Tekanannya nggak sampai ya otomatis nggak mau rilis kan? Iya. Dan ini biasanya 50.000 ke atas. 50.000 ke atas. Wajar lah ya, karena usia berarti Usia kan. mungkin Om. Perawatannya. Perawatannya. Ini harganya berapa sih master atas ini? Ini master atas itu kurang lebih 500-an Om. 500.000. 200.000. Murah banget loh. Dan dia ori loh Mas BMW. Enggak, ini master yang fiction apa master yang wuling? Mio kayaknya. 500.000 loh. Spare part mobil. Oke, misalkan master rem atas. Nah, ini kan banyak kejadian di yang lama. Yang Tapi lama. kan tadi udah disebutkan kejadiannya plus ini justru lebih banyaknya NIK 2020 sini. Iya, Berarti bukan masalah di sini dong. Bukan. Di mana masalahnya? Yang 2020 ke atasnya itu di plat silindernya ini Om. Release bearing. Di release bearing. Ya. Adanya di bawah. Adanya di bawah di dalam transmisi. Nah, ini Om. Oh, ini nih release bearing nih. Jadi cara kerjanya gimana sih ini? Ada kanan. fluida di sini. Bener. Ada fluida, terus ini kan dia kan sistemnya ini slave gini Om. Oke. Oh, gitu. Nah, yang gerakin ini dia tuh dari hidrolisnya, fluidanya itu. Begitu pedal ditekan, Ya, dia ada masternya dia- master rem ditekan, Ya bener, nonjok. nonjok. Di sini ada tekanan yang tinggi, akhirnya ini Benar. rilis gitu. Iya, rilis gitu. Oh, gitu. Ini release bearingnya ya. Release bearing. Ini yang 2020 ke 20 atas, ke atas. itu banyak kan masalahnya yang rusak di sini. Dari release bearing. Di sini. Berarti ada perbedaan dong antara release bearing 2020 dengan 2017. Iya.
Iya. Om. Takut-takut ya jawabnya. Ya ada bedanya Om. Ada bedanya. Ya, mantap. Oke. Ini punya 2017. Ini punya 2017 yang lama. Yang lama. Oke. Bicara perbedaan nih, kita korek lagi. Bedanya apa? Bedanya kalau yang Sam sering ganti nih Om. Oke. Pegang kah atau apa? Nah. Itu kelihatan mungkin dari beratnya Om. Dari bobotnya aja beda. Bobotnya beda. Lebih enteng apa lebih berat yang baru? Yang baru tuh lebih agak ringan daripada ini. Lebih ringan. Iya, Kalau bobotnya udah beda, pasti material beda. benar. Kalau tampilan konstruksi fisik sama. Nah, catat ya, catat. Release bearingnya ternyata beda. SGMW, maaf ya. Oke, release bearingnya beda. Nah, kasusnya yang terjadi itu, release bearingnya kenapa? Kenapa dia bikin nyeplos kopling? Kebanyakan dia udah rembes Om, Rembes. bocor. Padahal 2020 Padahal 2020 atau 2021. Ada juga 2021. ada. Ada juga 2021. Nah, catat. Nah, 2021. Tapi masih garansi dong ya mereka ya? Kalau itu udah pasti garansi Om. Garansi. Bawa pulang bawa ke Dia bawa bengkel resmi, bengkel resmi aja. ganti. Kalau Ganti. gantinya yang itu lagi mungkin Ya nggak jebol lagi. nyelesain masalah. Oke. Kalau datang ke sini berarti akan diganti dengan yang ini, yang 2017. Iya, kalau kita anjurinnya harus pakai yang ini Om, Yang lama. yang lama. Oke. Nah, sekarang kita perdalam lagi ya. Oke, kita bicara agak teknis sedikit. Ini release bearing, ya kan? Yang masalah itu di mananya? Pada saat kopling nyeplos itu. Mungkin dari sini nih Om. Oke. Dari seal yang di nepal sini nih Om. Di Yang nepal dari sini. selang Iya. Oke. Dia Ini tuh- kan kayak selang nepal ya. Iya. Nepal berarti ada o-ring kecil dong. Iya, high pressure-nya kan dia kan dari sini. Oke. Terus dia tuh dalamnya ada o-ring kecil tuh. Kayaknya ada di sini deh. Kayaknya ada. Nah, ini nih. Ini dia nih ya. Ya ini Om. Nih. Ini ringnya. Jadi kebanyakan pokoknya ini tuh semua rembes Om. Kejadiannya tuh. Rembes, terus si fluidanya itu habis. Habis. Akhirnya nggak ada yang neken-neken Om. Karena nggak ada fluidanya itu. Oke, gitu. Iya. Masalahnya. Justru di yang model lama nggak kejadian. Nggak pernah Sam. Kalaupun ada kerusakan malah di atas ini. Malah di atas. Karena usia. Karena usia. Nah, catat ya. Ini juga masukan buat teman-teman yang icas di SGMW mungkin ya. Ya. Nah, sekarang partnya ini release bearing. Tadi udah nanya belum? Belum kan ya? Berapa ini? Harganya? Dia harganya untuk yang NIK 2017 ini, yang ini Om. Iya, Dia kurang lebih 800 Om. 800.000. 800.000. Tapi lebih awet ya. Iya. Lebih awet. Nah, yang NIK 2020 harganya sama atau beda? Kalau beda kan berarti emang beda barang. Iya. Dia harganya nggak beda jauh sih Om. Nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Tapi emang beda, bukan nggak sama persis harganya. Harganya nggak. Harganya beda. Lebih murah, Lebih mahal sedikit. lebih mahal sedikit. Karena Oke. dia bedanya di NIK itu Om. Oke. Release bearing ya, penyakit yang Fenomenal. fenomenal. Release bearingnya ganti 2017 ini rata-rata sembuh. Sambu Om. Sembuh. Pokoknya dengan kontrol fluida. Kalau fluida, kalau kontrol fluidanya udah bagus, Nah, ininya udah diganti pakai yang lama, Yang lama udah dipastikan awet sih. awet ya. Iya. Jadi 3 komponen ini aja ya. Iya. Pokoknya mekanisme hidrolis aja sih ya. Iya. Mekanisme Itu aja. hidrolis. Iya. Perbaikannya berarti berapa lama waktunya kalau di sini? Perbaikan truk kopling kita biasa Kopling ngerjain nyeplos. 2 jam sampai 3 jam Om. 2 sampai 3 jam. Ya. Biaya kuras rem sama ganti release bearing Untuk jasanya kita kena di 450 150 jasa. jasa. Partnya Partnya kan ini release bearing Iya. 800.000. 100.000, terus sama itu Om, apa namanya? Plat kopling. Oh, plat koplingnya ganti dong. Iya. Kenapa Ya. ganti? Dicek dulu Om, dia Oh, dicek. basah nggak gitu. Oh, karena dia Iya, bocor. dia bocor. Karena dia bocor akhirnya Mencet kemana-mana tuh. ada efek nih, ada dampaknya nih. Iya, ada dampaknya. Koplingnya plus itu ternyata nggak cuma komponen hidroliknya aja yang rusak. Iya. Sampai sini-sini Di berarti. situ Om. Kan nyebar tuh nangannya dia. Oke. Ini plat kopling. Kalau plat kopling memang ada masanya ya. Ada masanya. Semua orang tahu. Iya, iya. Nggak mobil, nggak motor. Ini berapa harganya nih?
plat kopling? Plat kopling seset sama mataharinya ini Om, dia kena di kurang lebih 700-an. Ini kopling mobil apa kopling PCX ini? Mobil motor. 700.000. 700.000. Satu set sama mataharinya. Satu sama mataharinya. 700.000. Memang murah ya platnya ya? Terjangkau banget Om kalau wuling mah. Kalau sebenarnya. plat sih murah ya? Iya. Nah, yang bikin rusak ini berarti karena kena minyak itu. Kena minyak itu. Memang kalau kena minyak nggak boleh dipasang lagi? Bukan nggak boleh sih Om. Jadi untuk safety-nya kan kita kan nggak tahu umur pas yang kampas kopling itu udah kena kadar si fluida ini Om. Iya. Jadi kalau kita cari amannya udah ganti aja. Iya, 800.000 ya kan? 800.000. Nanggung nanti biar nggak kedua kali. Iya. Oke, ternyata platnya murah banget ya. Oke, perbaikannya itu berarti pertama ini diganti, Ya, minyak rem dikuras baru, minyak rem baru. terus master rem dicek. Ya. Kalau emang udah jelek juga diganti. Ya. Ini kan tadi murah ya ini ya, 500-an. 500-an. Itu udah otomatis sembuh. Iya. Itu perbaikannya. Sekarang pencegahannya nih, biar teman-teman yang pakai wuling ini ngerasa aman. Apa yang harus dicek berkala? Yang harus dicek Pertama yang berkala. NIK 2017 dulu. Oke. Kita bagi dua ya. Oke. Untuk yang 2017 mungkin dari fluidanya Om. Fluida aja. Fluida aja. Karena release bearingnya udah nggak khawatir lah ya kalau yang lama-lama ya. Udah paten Om. Paten yang lama nih. Malah harus bersyukur pakai wuling yang lama. Iya. Paten. Jadi minyak remnya aja. Iya, sama fluidanya aja, minyak rem. Kalau bisa dicek gitu ya kadar airnya ya. Iya, dicek itunya. Dicek kadar airnya. Kalau dia masih bagus, ya mungkin perawatannya dari kopling Om. Dilihat Om, dia masih bagus atau enggak. Kalau dia masih bagus semuanya sih udah dipastikan aman sih. Pencegahannya itu aja. Iya. Pokoknya kalau pengen lebih yakin lagi bawa ke sini ya. Iya. Kita periksa gitu ya. Cek bareng-bareng aja Om. Berarti kalau general service di sini itu udah termasuk cek fluida ya. Udah. Nah, Itu kesini free. aja, kesini aja. Oke, itu pencegahan buat yang 2017. Kalau pemilik yang 2020, kan ininya beda nih. Iya. Release bearingnya. Gimana? Apa berdoa aja gitu atau gimana? Kalau 2020 tuh ya Om ya, umpama kan orangnya tuh dia tuh beda-beda Om. Hah? Oke. Beda-beda tuh dalam arti Karakter nyetirnya atau gimana? enggak karakter ininya Om. Orang tuh maunya tuh masih mau ke beres terus. Oh iya atau ke bengkelan terus. Preferensinya lah ya. Preferensinya. Nah, itu biasanya kalau yang orang yang bener-bener yang kayak itu emang buat safety kita dan dia nggak mikirin garansi dan dia mau aman, mending diganti aja. Mending diganti pakai part yang lama. Iya, part yang lama. Tuh. Kita ngeluarin duit, tapi udah dipastiin aman. Iya, walaupun bayar, nggak. Walaupun bayar. Bukan garansi. Iya. Tapi kalau masih, ya ini kan tanggung jawabnya wuling gitu kan. Nah, Ya udah, iya. balik lagi aja ke beres Iya. gitu ya. Kalau beres pun dia lihat pergantiannya itu lihat fisik dulu Om. Oh gitu. Dia masih bagus enggak, terus ada yang bocor enggak. Kalau enggak mah enggak bakal diganti. Pasang lagi aja gitu Pasang ya. lagi aja. Kalau yang penting keluar udah nggak nyeplos. Iya, dengan pas. Di luar tuh baru ntar. Oke, pencegahannya berarti kalau bisa ganti release bearing yang model lama nih. Iya, yang kan 2017. Iya. Bisa di mana aja, tapi partnya di sini ready ya. Partnya ready Om? Kita ready. Bisa pesan di sini. Oke. Di KTM Wuling. Iya. Nah, nanti kontaknya KTM Wuling ada di deskripsi nih. Jangan nanya-nanya lagi di komen nanya bengkelnya di mana, bengkelnya di mana. Ada di deskripsi. Baca deskripsi. Budayakan baca. Nah, oke lanjut. Gejala-gejalanya apa sih? Ada ini nggak? Ada tanda-tanda nggak? Nih kopling gua kayaknya mau nyeplos nih gitu. Sebenarnya kalau yang orang yang sering bawa mobil sendiri sih berasa sih Om. Berasa. Berasanya tuh dia tuh di kopling itu getar. Getar jadi kayak geret-geretan gitu. Nah, itu tuh udah mending Udah diganti tanda-tanda. aja. Tanda-tanda Dicek itu. aja lah pokoknya Dicek ya. aja lah, ya. Dicek. Tanda-tanda sih mungkin itu sih. Kalau yang 2020 yang dia scratch-nya was-was tuh. Nah, jadi gitu ya buat teman-teman yang punya Wuling 2020 ke sini, kalau misalkan koplingnya ada yang agak aneh nih pas Agak-agak diinjek aneh ya. nih. Ya. Nggak, Pasti bisa. nggak kayak biasanya. Nah, itu mendingan Dicek aja. minta dicek. Iya. Entah ke bengkel resmi, entah ke mana, pokoknya dicek. Iya. Karena
Sengsara kopling nyeplos itu, serius sengsara. Iya. Di towing mau digendong. Di towing. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Ya, untuk teman-teman mungkin yang user terutama Convero, Wuling Convero ya. Kalau yang ada kasus ini sebaiknya cek aja. Cek dalam arti cek kopling, cek fluidanya apakah dia masih bagus atau enggak. Karena orang kadang lalai Om. Oke. Dari iya. si minyak rem itu. Masih ada. Iya. Sedangkan yang ya sebenarnya tuh bukan masih adanya, tapi kadarnya ini Kualitas minyak remnya. Jadi harus sering-sering cek lah. Minimal 10.000 km tuh cek Dicek. kadarnya. Itu ya, mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan bermanfaat. Makasih Sam. Siap. Om, sama-sama. Makasih udah nonton. Jangan lupa pantengin terus Proliva Channel buat teman-teman yang mau servis wuling. Bengkel spesialis wuling pertama di Indonesia ini adanya di sini, di Serpong, KTM Wuling. Ada di deskripsi.